Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Qawaidul Jami'ah ala Kitab Tauhid. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kaidah yang ke-51, al-qaidatu al-hadiyatu wal khamsun, yaitu kaidah yang ke-51. Kaidahnya adalah al-aslu fit taswir at-tahrim. Al-aslu fit taswiri at-tahrim. Hukum asal dari menggambar atau membentuk rupa, hukum asalnya adalah haram. Kenapa demikian? Lianna fihi musyarakatan lillahi ta'ala fi ismihi al-musawwir. Karena di dalam menggambar ini banyak modelnya. Ada yang menggambar dalam kain atau menggambar dalam bentuk rupa, memahat atau yang lainnya. Karena di dalamnya ada musyarakah lillah, yaitu menyamai Allah Subhanahu wa taala di dalam namanya, yang mana nama Allah adalah Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa. Wa fihi mumatsalatun lillahi ta'ala fi syai'in min fi'lihi. Di sana ada mumatsalah, menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu dari perbuatan Allah. Yang mana hal tersebut adalah yunafi kamalat tauhid. Yang mana hal tersebut dapat menghilangkan kesempurnaan tauhid. Wa ta'zimuhu, dapat mengurangi atau menghilangkan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat yang ke-64, Allah berfirman, Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qarara. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini qarara, sebagai tempat tinggal, tempat menetap. Was-samaa'a binaa'a, dan menjadikan langit sebagai atap bagi kalian. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum, dan Allah yang membentuk rupa kalian dan memperindah, memperbagus bentuk kalian. Wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah yang memberikan rezeki bagi kalian dari hal yang baik-baik. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb kalian. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci Allah, maha mulia Allah, Rabbul alamin. Wa qala, dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna.
Dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, yang maha menciptakan, Al-Bari, yang maha mengadakan, Al-Musawwir, yang maha membentuk rupa. Lahul asma'ul husna, Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang begitu indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard, dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala semua apa yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim, Allah Subhanahu wa taala maha kuasa lagi maha bijaksana. Itu dalil akan sifat Allah Al-Musawwir, atau nama Allah Subhanahu wa taala Al-Musawwir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat banyak dalil yang melarang kita untuk menggambar atau memahat atau membentuk rupa, yang mana pembahasan kita di dalam bab ini adalah menggambar atau membentuk rupa makhluk yang bernyawa. Adapun selain itu, mungkin kita menggambar pemandangan, gunung, lautan, hutan, bukan bagian dari pembahasan kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Berarti ini adalah hadis qudsi, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang menciptakan seperti ciptaanku? Fal yakhluqu dzarrah aw yakhluqu habbah aw yakhluqu sya'irah. Maka hendaknya dia coba, ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala, coba buat dzarrah. Kalau manusia ingin menciptakan sebagaimana ciptaan Allah Subhanahu wa taala, coba buat dzarrah. Coba buat seekor semut yang kecil, dzarrah, atau biji sawi. Aw yakhluqu habbah, atau buat satu biji saja. Aw yakhluqu sya'irah, atau membuat sebiji gandum. Ini artinya adalah tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya juga sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, asyaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah alladziina yudahi'una bi khalqillah. Manusia yang paling berat adabnya nanti pada hari kiamat yaitu orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang membuat, menggambar, memahat patung atau makhluk yang bernyawa, maka kelak pada hari kiamat mereka adalah orang yang paling berat azabnya. Karena mereka orang-orang yang menandingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, begitu juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu musawwirin finnar yaj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafasun yu'adzabu biha fi jahannam. Semua tukang gambar itu musawwir ini umum, sebagaimana kita sebutkan tadi, menggambar makhluk yang bernyawa, baik dalam bentuk pahatan atau yang lainnya.
kullu musawwirin finnar. Semua orang yang menggambar, membentuk rupa, itu di neraka. Yaj'alu lahu bikulli suratin sawwaraha, akan dibuatkan untuknya semua gambar yang pernah dia gambar, semua bentuk yang pernah dia bentuk, bentuk yang menyerupai makhluk yang bernyawa, akan dibuatkan untuknya nafas, yang mana hal tersebut akan menjadi adab bagi dia di neraka Jahannam. Berat para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala terkait tentang masalah menggambar. Wa anhu marfu'an, begitu juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sawwara suratan fid dunya kullifa an yanfakha fiha ar-ruh wa laysa binafikh." Barang siapa yang menggambar, membuat bentuk, rupa di dalam kehidupan dunia ini, maka akan dibebankan untuknya, akan dibebankan baginya pada hari kiamat untuk meniupkan ruh. Walaysa binafikh, dia tidak akan mampu melakukan itu. Jadi patung-patung yang dia buat, yang merupakan makhluk yang bernyawa, yang mana ia menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka akan disuruh dia meniup ruhnya nanti pada hari kiamat. Coba kasih dia ruh, dia tidak akan mampu untuk melakukan hal tersebut. Maka dalam hadis Abu Hayyaj mengatakan, qala li Ali bin Abi Thalib mengatakan kepadaku, ala ab'atsuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maukah aku mengutusmu sebagaimana aku diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini perkataan Ali bin Abi Thalib kepada Abu Hayyaj. Apa perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Alla tada' suratan illa tamaslaha. Janganlah engkau tinggalkan surah, patung, kecuali engkau hancurkan. Wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Dan juga tidak ada kuburan yang dimuliakan kecuali engkau ratakan. Itu dia dalil-dalil yang mengancam orang-orang yang membuat gambar makhluk yang bernyawa. Tanbihat, ada beberapa catatan di sini. Yang pertama adalah, apa itu taswir? Apa yang dimaksud dengan taswir, menggambar? Huwa tashkilu syai' bil yad ala hay'ati suratin ma'rufah, yaitu tashkilu syai' bil yad ala hay'ati suratin ma'rufatin, yaitu membentuk sesuatu dengan tangan, ala hay'ati suratin ma'rufah, dalam bentuk gambar yang diketahui. Mungkin dia buat hewan atau buat manusia atau yang lainnya. Sawa'un kanat surah li adamiyyin, baik bentuk gambar itu adalah menyerupai adami, menyerupai manusia. Ay hayawan, atau menyerupai hewan. Au sama, atau menyerupai langit. Awil ar, atau menyerupai bumi. Au hajar, au syajar, atau menyerupai batu, atau menyerupai pepohonan. Fakullu dhalika dakhilun fi musamma taswir bigaddin nazar anil hukm. Semuanya itu masuk dalam kategori menggambar tanpa kita melihat kepada hukum. Kalau kita melihat kepada hukum, maka para ulama membagi di sini. Membagi, ada menggambar yang dibolehkan, ada menggambar yang tidak dibolehkan. Menggambar yang tidak dibolehkan adalah, yang menjadi pembahasan kita, adalah menggambar makhluk yang bernyawa. Adapun menggambar yang tidak bernyawa, baik itu gambar, lukisan, atau pempahatan, punya dia menggambar gunung mungkin, atau pemandangan, atau pepohonan, maka itu dibolehkan oleh para ulama.
Kemudian terkait tentang menggambar ini, hukumnya adalah pertama, man sawwara suratan qasidan mudahata khalqillahi ta'ala wa mumathalatahu fi fi'lihi fahada minasyirkil akbar. Barang siapa yang membuat satu gambar, satu bentuk, patungkah, lukisankah, qasidan dengan tujuan di hatinya ingin menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala atau menyerupai ciptaan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatannya, fahada minasyirkil akbar, ini masuk ke dalam syirik besar. Li'annahu ja'ala nafsahu syarikan lillahi ta'ala fima huwa min khasaisillahi azza wa jalla. Karena dia telah menjadikan dirinya sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam perkara-perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin membuat patung yang lebih indah dari aslinya. Saya ingin menandingi Allah Subhanahu wa taala. Atau apa yang saya buat ini lebih bagus dari yang aslinya. Ya, tujuannya adalah untuk menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam kategori syirkun akbar di dalam perbuatan. Yang berikutnya adalah man sawwara suratan wa'taqada annaha ahsanu min khalqillah. Barang siapa yang membuat suatu gambar atau suatu bentuk dan dia meyakini bahwasanya itu lebih baik dari ciptaan Allah, fahada minasyirkil akbar kama sabaq. Ini juga termasuk ke dalam syirik besar sebagaimana yang sebelumnya. Dia membuat, dia meyakini apa yang dia buat adalah lebih baik dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya adalah man sawwara suratan hatta tu'badu min dunillah, fahadha syirkun akbar. Barang siapa yang membuat suatu gambar atau rupa yang tujuannya adalah untuk diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia membuat sesuatu itu untuk disembah sebagai Tuhan baginya. Fahadha syirkun akbar, ini masuk juga ke dalam syirik besar. Kenapa demikian? Li'annahu da'in li ibadati ghairillah. Karena dia mengajak untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dibuat patungnya. Apa tujuan dibuat? Untuk kita sembah, kita jadikan dia Tuhan. Ini adalah syirkun akbar. Kemudian yang berikutnya adalah man sawwara suratan ala syakli ma lahu ruh. Barang siapa yang membuat gambar dalam bentuk sesuatu yang memiliki ruh. Kayak tadi. Ka'an yasna' minal khasyab. Seperti dia buat dari kayu. Dia pahat kayu. Tapi yang dipahat adalah patung yang dalam bentuk memiliki ruh. Bisa jadi hewan, bisa jadi manusia, atau bisa jadi orang yang dia muliakan, orang yang dihormati, atau bisa jadi yang dipahat gurunya atau apa yang lainnya. Dari kayu misalnya, awit tin atau dari tanah, awit thalj atau dibuat dari es, atau mungkin sekarang buat dari semen atau alat-alat yang lain, bahan-bahan yang lain. Surah dia buat bentuk ala hayati insan, dalam bentuk manusia, ayo hayawan, dibuat dalam bentuk hayawan dengan tujuan lil abath. Tujuan pembuatannya adalah untuk ya sekedar hobi atau untuk sekedar dia buat. Aulil tijarah, atau dia membuatnya untuk dijual. Aulil hiwayah, atau untuk kesenangan, untuk hobi. Duna i'tiqadi ma taqaddam, yaitu tanpa dia meyakini sebagaimana yang sebelumnya. Tanpa dia meyakini dia membuat untuk menandingi ciptaan Allah, tidak. Atau dia ingin membuat
dengan meyakini bahwasanya yang dibuat lebih indah, lebih bagus dari ciptaan Allah? Bukan. Atau dia membuatnya untuk diibadahi, hanya sekedar buat. Bisa jadi dia buat untuk sekedar ya main-main saja. Atau dia buat untuk dijual, atau dia buat sekedar hobi tanpa ada keyakinan apa-apa. Maka perkara ini fahada kabiratun min kabairid dzunub. Ini masuk ke dalam kategori dosa besar. Tidak sampai kepada kesyirikan. Bila ada orang yang dia punya kayu diukir-ukir kayunya, yang mana bentuk kayunya itu dalam bentuk hewan atau bentuk manusia, tapi tidak ada keyakinan apa-apa, sekedar dia buat saja. Maka ini termasuk min kabairid dzunub, masuk dalam kategori dosa besar. Tidak sampai kepada kesyirikan. Lianna fi dzalika mudahatun li khalqillahi ta'ala walau lam yaqsudha. Karena di dalam perbuatannya tersebut ada menandingi ciptaan Allah Subhanahu wa taala walaupun dia tidak bertujuan untuk itu. Fa in qasadaha kana dakhilan fi ma taqaddam. Kalau itu tujuannya, dia punya niat untuk menandingi ciptaan Allah, maka masuk dia ke dalam apa yang sudah kita bahas, masuk ke dalam kategori syirkun akbar. Tapi kalau sekedar hobi, maka di sini hanya dosa besar, tidak sampai kepada kesyirikan. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waffaqana Allahu jami'an li kulli khair wa jannabana kulla syarrin wa fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita mendapatkan semua kebaikan, untuk menuju semua kebaikan dan menjauhkan kita dari berbagai macam keburukan dan fitnah. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.